Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fatia Nurul Haq dengan NIM 2300665 dari Prodi Pendidikan Fisika A, FPMIPA UPI. Di sini saya akan membahas materi mengenai gravitasi. Sebelum itu, ada satu pertanyaan yang sering sekali itu disebutkan atau dipertanyakan oleh orang-orang. Apa itu? Kenapa sebuah benda yang dilemparkan ke atas akan kembali jatuh ke tanah? Apa ya penyebabnya kira-kira? Nah, pertanyaan ini sering banget kan dipertanyakan oleh orang-orang. Nah, sebenarnya itu ada jawabannya loh. Ternyata penyebab buah penyebab buah ataupun penyebab suatu benda yang jatuh atau yang kita lemparkan ke atas akhirnya jatuh ke bawah lagi itu semua disebabkan oleh gravitasi. Nah, gravitasi sendiri merupakan gaya yang digunakan planet ataupun benda lain untuk menarik benda ke pusatnya. Dengan adanya gaya gravitasi, membuat semua planet tetap mengorbit mengelilingi matahari. Seperti ini nih, animasi ini. Animasi gravitasi yang sedang bekerja. Albert Einstein menggambarkan gravitasi sebagai kurva dalam ruang yang melingkari suatu benda seperti bintang ataupun planet. Jika ada benda lain di dekatnya, benda itu ditarik ke dalam kurva. Nah, ini kalau pengen tahu mengenai secara lengkapnya itu bisa langsung dilihat di websitenya NASA sendiri ya. Next, di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai yang pertama adalah hukum Kepler, yang kedua ada hukum gravitasi Newton, yang ketiga ada percobaan Cavendish, yang keempat massa gravitasi dan massa inersia, energi potensial, energi total, dan orbit, dan medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola padat. Pertama, kita akan membahas mengenai hukum Kepler nih. Nah, kalian pasti kepo kan sama wajahnya hukum Kepler itu seperti apa? Nah, ini merupakan wajah dari seorang Bapak Kepler. Hukum satu Kepler berbunyi semua planet bergerak dalam orbit elips dengan matahari di salah satu fokusnya. Seperti ini nih. Nah, ini merupakan planet yang bergerak di dalam orbit elips, dan ini matahari sebagai salah satu fokusnya, titik fokusnya. Kemudian ada hukum 2 Kepler, yaitu garis yang menghubungkan tiap-tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama pula, seperti pada gambar kedua ini nih. Nah, dan yang ketiga, hukum 3 Kepler, yaitu kuadrat periode tiap planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet dari matahari. Seperti itu. Next, kita membahas mengenai hukum gravitasi Newton. Ini adalah wajah dari seorang Isaac Newton yang sering kita dengar namanya. Nah, hukum gravitasi Newton merupakan kesimpulan Newton yang mengatakan bahwa gaya tarik gravitasi yang bekerja antara dua benda sebanding dengan massa masing-masing benda itu sendiri dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda. Ini merupakan massa 1, ya, M1, dan ini massa 2, M2. Dan ini gaya sebesar F, F1, F2. Ini saling tarik-menarik ya, antara M1 dan M2. Ini merupakan R-nya atau jaraknya. Nah, gaya 1 sama dengan gaya 2, maka dirumuskan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soalnya nih. Hitunglah gaya tarik antara dua bola masing-masing bermassa 1 kg. Bila pusat-pusatnya berjarak bisa sejauh 10 cm. Oke, kita gambarkan dulu ya. Nah, ini gaya tarik antara dua bola. Kita bikin bola pertama. Di sini, anggap aja ini bulat sempurna ya.
Ini merupakan M1. Saling tarik-menarik. Dan ini merupakan M2-nya. Oke. M2. Dan ini juga nih. Nah, mereka saling tarik-menarik nih. Seperti itu. Bila jarak pusat-pusatnya berjarak pisah 10 cm dan jaraknya ini nih. Yang R-nya tadi sejauh 10 cm. Hitunglah gaya tarik antara dua bola. Kita akan menghitungnya dengan rumus yang kita ketahui tadi ya. Kita dapat memperlakukan tiap bola sebagai massa titik. Jadi, besarnya gaya pada masing-masing bola yang dilakukan oleh bola yang lain adalah F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R kuadrat. Maaf ya, ini harusnya R kuadrat. Nah, F sama dengan nilai G, konstanta gravitasinya adalah 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Dikali massa pertama berapa? Massa pertama itu 1 kg, maka dikali dengan 1 kg. Dikali lagi dengan massa kedua 1 kg per, nah karena jaraknya 10 cm, kita ubah ke meter menjadi 0,1 meter kuadrat. Kita mendapatkan hasil sebesar 6,67 dikali 10 pangkat minus 11, minus 9 Newton. Next. Sekarang kita akan membahas mengenai percobaan Cavendish. Ini dia Bapak Cavendishnya. Oke, ini merupakan gambar skematik peralatan Cavendish untuk mengukur G, konstanta gravitasinya. Dua buah massa kecil, M2, dihubungkan dengan batang ringan yang digantung horizontal menggunakan kawat. Di dekat massa kecil diletakkan dua massa yang lebih besar M1 untuk menarik M2 secara gravitasional. Nah, ini merupakan M2 ya. M2 digantung secara horizontal menggunakan kawat. Ini kurang jelasnya seperti ini deh. Nah, ini M2. Nih, digantung nih secara horizontal menggunakan kawat. Di dekat massa kecil diletakkan dua massa yang lebih besar, M1 untuk menarik M2 secara gravitasional. Ini M1 nih. Nah, karena tertarik oleh M1, maka M2 mendekat ke arah M1 dan menyebabkan perubahan sudut theta terhadap posisi awalnya. Yang awalnya dia di sini, karena ada tambahan M1, maka M2 bergerak mendekati M1 dan terjadilah perubahan posisi theta-nya. Perubahan sudut dideteksi menggunakan cahaya yang ditembakkan ke cermin. Variasi M1 dan hasil pengukuran theta memberikan informasi terkait konstanta gravitasi sebesar 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Nm kuadrat per kilogram kuadrat. Sekarang kita akan mengenal mengenai massa gravitasi dan massa inersia. Apa sih sebenarnya kedua itu? Apakah sama atau berbeda? Nah, sekarang kita lihat ya. Massa gravitasi. Massa gravitasi adalah massa suatu benda dihitung berdasarkan respon benda terhadap gaya gravitasi saja. Contohnya pada saat menimbang berat badan. Sedangkan massa inersia adalah sifat massa yang menentukan ketahanan suatu benda terhadap perubahan gerak akibat gaya luar. Benda yang diam akan bergerak juga jika diberikan gaya yang cukup kuat. Pertama, kita akan membahas mengenai energi potensial gravitasi. Untuk pengertiannya, energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda akibat adanya pengaruh tempat atau kedudukan dari benda tersebut. Dan yang kedua, energi total. Energi total adalah jumlah dari energi potensial dan energi kinetik yang ada di bumi. Nilai energi kinetik di permukaan bumi harus lebih besar dari energi potensial di permukaan bumi. Karena energi potensial dinyatakan nol apabila ada di permukaan bumi. Yang ketiga,
Ketiga, itu mengenai orbit. Orbit adalah suatu kejadian atau fenomena di mana sebuah benda mengelilingi benda lain karena pengaruh gravitasi dari benda-benda tersebut. Benda tidak tertarik menempel atau jatuh ke permukaan benda yang lain. Nah, untuk penjelasannya, energi potensial gravitasi sebuah benda bermasa M pada jarak R dari pusat bumi diberikan oleh UR sama dengan U maksimum dikurangi GME dikali M per R, dengan U sama dengan 0 di R sama dengan RE. Dengan U maksimum sama dengan GME dikali M per RE sama dengan MGRE, dan energi potensial dipilih sama dengan 0 di permukaan bumi. Jika sebuah benda diberi energi kinetik awal di permukaan bumi yang lebih besar atau sama dengan U maksimum, maka benda akan lepas dari bumi. Dalam ketiadaan resistansi udara, kelajuan yang diperlukan untuk lepas adalah mendekati 11,2 km per second. Untuk penjelasan selanjutnya, bila energi potensial gravitasi dipilih sama dengan 0 untuk jarak pisah benda-benda tak terhingga, maka UR-nya diberikan oleh UR sama dengan min GM dikali M per R, dengan U sama dengan 0 di R sama dengan tak hingga. Atau ini apa sih? Maaf, saya lupa. Nah, dan orbit benda-benda dalam medan gravitasi dengan mudah dapat diklasifikasikan. Jika energi total sebuah benda yang berputar lebih kecil dari 0, maka benda terikat dan lintasannya adalah elips. Jika energi total lebih besar dari atau sama dengan 0, maka benda tidak terikat, dan lintasannya adalah parabola untuk energi 0 atau hiperbola untuk energi yang positif. Seperti itu. Untuk penurunan rumus energi potensial tadi, nah seperti ini ya. Itu yang kita ketahui adalah W sama dengan integral F dr. Kita perhatikan nih gambar yang ini. Gambar ini mengandalkan dua buah benda yang berinteraksi menghasilkan gaya tarik F. Jika kita ingin memindahkan benda kedua dari posisi A ke posisi B, maka dapat dikatakan bahwa kita memerlukan gaya lawan dari gaya alami yang berinteraksi, atau dapat juga kita akan memerlukan usaha untuk memindahkan benda kedua dari posisi A ke posisi B. Berbeda nih dengan kasus jika kita ingin memindahkan benda kedua dari posisi B ke posisi A secara alami. Gaya interaksi yang bekerja akan membawa benda kedua dari posisi B ke posisi A. Maka persamaan usahanya akan ditulis seperti ini, ya, seperti yang ini nih. Artinya, energi yang dibutuhkan untuk memindahkan benda kedua dari posisi A ke posisi B, tanda negatif pada persamaan di bawah dapat dikatakan gaya alami yang bekerja berlawanan arah dengan vektor radial, dengan pusat benda pertama sebagai titik pusat koordinatnya. Nah, ini. Kemudian, karena gaya interaksi yang terjadi adalah gaya gravitasi, maka kita ganti F dengan persamaan gaya gravitasi, menghasilkan EPB dikurangi EPA sama dengan min integral dari R1 menuju R2 atau sampai R2 G M1 dikali M2 per R kuadrat dr. Dari persamaan itu, setelah kita integrasikan, menghasilkan masing-masing energi potensial nih, yaitu EPB sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R2, dan EPA-nya sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R1. Maka rumus secara umumnya energi potensial adalah G dikali M1 dikali M2 per R. Untuk contoh soalnya nih, sebuah satelit yang bermasa 450 kg mengelilingi bumi dalam lintasan lingkaran pada jarak 6,83 mm di atas permukaan bumi. Yang ditanyakan adalah, carilah A. energi potensialnya, B. energi kinetiknya, C. energi total satelitnya. Nah, bagaimana kita mencarinya? Yang pertama, kita cari dulu jarak antara satelit dan pusat bumi.
Nah, diketahui R sama dengan RE plus H, kan jarak satelitnya kita udah tahu nih, 6,37 mm. Ditambah dengan H-nya berapa? 6,83 mm, sama dengan 13,2 mm. Kita masukkan, maka U sama dengan GME dikali M per R. G-nya kan udah kita tahu ya, konstanta gravitasi itu sebesar 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 nm kuadrat per kilogram kuadrat. Maaf, seharusnya di sini ada kilogram kuadratnya. Dikalikan dengan 5 dikali 96 dikali 10 pangkat 24 kilogram. Dikalikan lagi dengan 450 kilogram per 1,32 dikali 10 pangkat 7 meter sama dengan min 13,6 kg. Seperti itu. Dan untuk mencari yang B, energi kinetiknya, yaitu K sama dengan setengah GMF dikali M per R, sama dengan min 1 per 2, U sama dengan min 1 per 2 dikali min 13,6 GJ sama dengan 6,80 GJ. Dan untuk energi total satelitnya, E sama dengan K plus U, 6,80 ditambah min 13,6 sama dengan min 6,80. Jangan lupa satuannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu medan gravitasi sebuah kulit bola dan bola padat. Ini merupakan gambarnya, dan ini nih. Medan gravitasi kulit bola yang uniform di luar kulit sama dengan jika semua massa kulit dikonsentrasikan di pusatnya. Medan di dalam kulit adalah 0. Hasil-hasil ini diperoleh secara langsung dari hukum gravitasi Newton melalui proses integrasi. Medan gravitasi bola padat yang uniform bermassa M dan berjari-jari R di sebuah titik pada jarak R dari pusat bola diberikan oleh GR sama dengan min GM per R kuadrat. Dengan R kecil lebih besar daripada R besar untuk kulit bola, sedangkan GR sama dengan min GM per R pangkat 3 dengan R kecil lebih kecil daripada R besar untuk bola padat. Nah, ternyata sampai sini saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila penjelasan saya ada yang kurang dimengerti ataupun dipahami, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.